Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Firda Nusita, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang keputusan pendanaan. Sebelum kami presentasikan materi hari ini, saya perkenalkan terdahulu anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Slamet Bagio, lalu Sri Astuti, Nunuk Kundari, dan Siti Maurisa. Untuk presentasi pertama, inilah rekan kami, Sri Astuti. Ada 3 topik yang akan kami bahas dalam materi keputusan pendanaan ini, yaitu 1. Struktur modal, 2. Pendanaan dengan ekuitas versus pendanaan dengan hutang, 3. Teori-teori struktur modal. 1. Struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Struktur modal sangat penting untuk dipahami karena dari situ akan terlihat baik dan buruknya keuangan perusahaan ditentukan oleh struktur. Faktor yang memengaruhi struktur modal. Struktur aktiva. Setiap perusahaan memiliki struktur modal yang berbeda-beda. Struktur modal perusahaan jasa dengan perusahaan dagang memiliki perbedaan dalam struktur modalnya. Struktur aset pada perusahaan jasa cenderung lebih dominan pada aktiva tetap dan hutang hanya sebagai pelengkap saja. Sedangkan pada perusahaan dagang cenderung lebih dominasi aktiva lancar, sedangkan struktur aset pada perusahaan dagang cenderung lebih seimbang dan lebih melihat kebutuhannya. Ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung akan melakukan diversifikasi usaha lebih banyak daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, kemungkinan kegagalan dalam menjalankan usaha atau kebangkrutan akan lebih kecil. Ukuran perusahaan sering dijadikan indikator bagi kemungkinan terjadinya kebangkrutan bagi suatu perusahaan, di mana perusahaan dalam ukuran lebih besar dipandang lebih mampu menghadapi krisis dalam menjalankan usahanya. Tingkat pertumbuhan perusahaan. Faktor yang berpengaruh terhadap struktur modal adalah tingkat pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Maksudnya adalah perusahaan yang sedang berkembang dengan pesat tentu ingin melakukan ekspansi yang lebih besar, misalkan dengan membangun pabrik yang baru, membeli mesin baru, atau membeli barang modal lainnya yang membutuhkan dana yang besar. Risiko bisnis. Risiko bisnis perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur modalnya. Semakin tinggi risiko bisnis perusahaan, maka perusahaan cenderung kesulitan dalam memperoleh pendanaan dari sumber eksternal, sehingga secara teori akan berpengaruh negatif terhadap leverage perusahaan. Pendanaan dengan ekuitas versus pendanaan dengan hutang. Yang pertama, pendanaan dengan ekuitas. Berdasarkan Investopedia, pembiayaan ekuitas atau yang dikenal dengan equity financing ini merupakan penanaman modal lewat penjualan saham di perusahaan, sehingga kegiatan pembiayaan ini memiliki kaitan yang erat dengan penjualan atau kepentingan dalam suatu bisnis agar memperoleh dana usaha. Pembiayaan ekuitas ini adalah salah satu contoh external financing. Ini disebabkan karena pembiayaan ini melibatkan pihak lain dari luar perusahaan. Sumber pembiayaan ekuitas. Pada dasarnya, tujuan dari dilakukannya pembiayaan ekuitas adalah untuk menghimpun dana bagi perusahaan seperti startup, sehingga modal dari pembiayaan tersebut adalah dari investor besar dan dari modal ventura. Keuntungan dan kekurangan pembiayaan ekuitas. Keuntungannya adalah, yang pertama, tidak perlu untuk membayar kembali uang yang sudah diinvestasikan. Namun sebagai gantinya, investor tersebut memiliki saham atau hak di perusahaan tersebut. Yang kedua, bisa memaksimalkan penggunaan dana karena perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran per bulannya. Yang ketiga, tidak perlu mengembalikan uang tersebut kembali ke investor. Sedangkan kekurangannya adalah, yang pertama, ancaman tidak dapat menyuarakan pendapat.
Ini disebabkan karena investor nantinya akan mendapatkan hak untuk bersuara. Jika dalam waktunya nanti, investor tersebut melakukan invasi dan interupsi sehingga nantinya perusahaan kehilangan kebijakan dan kontrol dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, menyerahkan kepemilikan. Sadar atau tidak, besar dana yang diberikan oleh investor bisa dianggap sebagai mencicil atau membeli perusahaan tersebut. Sehingga jika perusahaan tidak segera membaik kondisinya, justru makin merugi. Investor tersebut bisa mengakuisisi atau membeli perusahaan tersebut. Yang ketiga, pelaporan yang lebih memakan waktu. Nah, pendanaan dengan hutang. Pembiayaan dengan hutang adalah cara mendapatkan uang atau modal dalam menjalankan atau melakukan suatu dengan berhutang. Salah satunya caranya adalah dengan menerbitkan surat utang atau obligasi. Cara lain yang juga kalau terkenal adalah lewat tagihan, pinjaman bank, dan wesel. Pembiayaan dengan hutang dikenal juga dengan istilah debit financing. Biasanya untuk mendapatkan tambahan dana atau modal, perusahaan berhutang kepada lembaga penyedia pinjaman atau pada perorangan. Perusahaan yang mendapatkan pembiayaan dengan utang berstatus debitur, dia memiliki kewajiban untuk membayarkan pokok utang beserta dengan bunganya. Apabila perusahaan obligasi, berarti perusahaan tersebut wajib membayar pokok utang dan bunganya pada para investor sesuai tanggal yang disepakati. Ketika perusahaan mengajukan permohonan pinjaman, perusahaan harus menyediakan rencana keuangan secara rinci, termasuk mengenai proyek khusus akan pendapatan dan pengeluaran di masa mendatang. Rencana tersebut harus dapat menggambarkan bagaimana perusahaan akan pendapatan pengeluaran di masa mendatang. Rencana tersebut harus dapat menggambarkan bagaimana perusahaan dapat menghasilkan pendataan yang cukup baik untuk membayar pinjaman dalam jangka waktunya. Pemilik dana akan menilai kelayakan kredit dari perusahaan berkenaan dengan beberapa faktor, yaitu yang pertama, rencana menggunakan pinjaman perusahaan. Kedua, kondisi keuangan bisnis perusahaan. Ketiga, peramalan tentang industri atau lingkungan sekitar bisnis perusahaan. 4, adanya jaminan dan perusahaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman. Jika pemilik dana menentukan perusahaan cukup layak untuk mendapatkan pinjaman, maka mereka akan mencoba menentukan persyaratan pinjaman yang dapat disetujui oleh perusahaan. Persyaratan pinjaman akan menentukan jumlah pinjaman, jika waktu pinjaman, jaminan, dan tingkat suku bunga pinjaman. Lalu keuntungan pembiayaan dengan utang. Pembiayaan dengan utang memiliki keuntungan bagi pemilik perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, saham tetap menjadi pemilik perusahaan. Yang kedua, kebijakan perusahaan tidak terintervensi. Ketiga, lebih mudah menentukan perencanaan. Lalu, kekurangan pembiayaan dengan utang, itu utama dapat merusak proyek kredit jika tidak membayar pinjaman tepat waktu. Nah, itu dapat merusak proyek kredit kita di salah satu peminjam keuangan. Kedua, kualifikasi. Ketiga, disiplin. Dan 4, jaminan. Jadi, kesimpulannya, perbedaan dari pembiayaan ekuitas dengan pembiayaan utang adalah jika pembiayaan ekuitas diperoleh melalui perusahaan yang mendapatkan akses ke pasar modal, sedangkan pembiayaan dengan hutang diperoleh melalui pinjaman dana dari bank atau lembaga pemberi pinjaman. 3. Teori-teori struktur modal. Menurut J. Brand Weston dan Thomas E. Copeland tahun 1996 mengatakan bahwa struktur modal adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Sedangkan menurut Para Margeta tahun 2004, struktur modal menggambarkan pembiayaan permanen perusahaan yang terdiri atas utang jangka panjang dan modal sendiri. Struktur modal perusahaan menjadi masalah yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan. Apa itu struktur modal perusahaan? Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara modal milik sendiri dengan modal asing. Dalam hal ini, modal asing adalah hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang. Sementara modal-modal sendiri dibagi menjadi laba ditahan dan kepemilikan perusahaan. Faktor yang
mempengaruhi struktur modal perusahaan ada 5, yaitu yang pertama, struktur aktiva, tangibility, yang kedua, growth opportunity, yang ketiga, ukuran perusahaan, firm size, yang keempat ada profitabilitas, yang kelima ada resiko bisnis. Teori struktur modal diantaranya 1. Teori pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal, artinya struktur modal memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana struktur modal dapat berubah-ubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal. Yang kedua, teori pendekatan Modigliani dan Miller. Dalam teori ini berpendapat bahwa struktur modal tidak mempengaruhi perusahaan. Selanjutnya, teori membagi struktur modal menjadi 2, yaitu A. Teori MM tanpa pajak teori, yang B. Teori MM dengan pajak. Yang ketiga, teori trade struktur modal. Menurut trade-off teori yang diungkapkan oleh Mers tahun 2001, perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat utang tertentu, di mana penghematan pajak tax size dari tambahan utang sama dengan biaya kesulitan keuangan, financial distress. Yang keempat, teori pecking order. Teori pecking order menjelaskan mengapa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi justru mempunyai tingkat utang yang lebih kecil. Secara spesifik, perusahaan mempunyai urutan-urutan preferensi dalam penggunaan dana. Yang kelima, teori asimetri informasi dan signaling. Teori ini mengatakan bahwa dalam pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih dari pihak lainnya. Teori ini terdiri dari A. Mers dan Maslow, B. Signaling. Yang keenam, yang terakhir, ada teori keagnean, agency approach. Menurut pendekatan ini, struktur modal disusun untuk mengurangi konflik antar berbagai kelompok kepentingan. Konflik antara pemegang saham dengan manajer adalah konsep free cash flow. Ada kecenderungan manajer ingin menahan sumber daya sehingga mempunyai kontrol atas sumber daya tersebut. Utang bisa dianggap sebagai cara untuk mengurangi konflik keagnean free cash flow. Jika perusahaan menggunakan utang, maka manajer akan dipaksa untuk mengeluarkan kas dari perusahaan untuk membayar bunga. Itulah materi-materi dari keputusan pendanaan. Terima kasih kepada dosen kita, Ibu Firdanosita, dan kepada rekan-rekan semua. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Stay at home and stay healthy. Selalu taati protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Terima kasih.